Selamat siang. Kelompok kami sekarang akan berpresentasi mengenai inovasi kami yaitu Brinopoli. Bersama saya Stefanus Darel dan teman saya Rian Wijaya. Ya. Latar belakang. Latar belakang kami membuat permainan ini tuh karena kita melihat remaja di Indonesia itu memiliki budaya literasi yang rendah. Budaya literasi yang rendah menyebabkan wawasan yang kita ketahui itu tidak banyak atau tidak seluas dengan orang yang memang suka membaca. Nah, kebanyakan remaja Indonesia itu sukanya membaca-baca atau kepo dengan sesuatu itu melalui sesuatu yang seru. Nah, maka dari itu kita membuat permainan Brainopoli ini karena semua orang pasti tidak asing lagi dengan permainan monopoli, sehingga mereka bisa paham dengan permainannya dan merasa ada keseruan di permainan ini. Dan selain keseruan dari permainan ini, kita juga bisa menambah wawasan dengan cara eh, kita menambahkan sistem tanya jawab nanti di monopolinya. Ya. Dan tujuan memperluas wawasan orang yang bermain. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menambah wawasan orang. Bagaimana caranya? Dengan cara nanti kita setiap misal datang ke tempat lawan atau keluar dari penjara, nanti itu kita berikan sebuah pertanyaan. Nah, bagaimana sistem pertanyaannya? Nanti bakal ditanya oleh lawan kita dan kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Lalu meningkatkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Bagaimana bisa meningkatkan rasa ingin tahunya terhadap sesuatu? Karena di permainan kita nanti untuk menjawabnya diberikan waktu 1 menit. 1 menit itu untuk menjawab, kamu bebas mau ngapain aja, misalnya searching di gadget atau lihat di buku. Pokoknya mencari jawabannya tersebut, jadinya bebas mau ngapain selama 1 menit. Karena hal itu pasti akan membuat kita otomatis kepo gitu dengan pertanyaan jika kita ingin menang kan. Nah, makanya itu dapat meningkatkan rasa ingin tahuan kita terhadap sesuatunya itu. Lalu bahan baku, ya, bahan bakunya kita simpel aja karena seperti papan monopoli dan kartunya itu terbuatnya dari plastik. Dan ada papan gambar. Nah, itu nanti papan gambar itu di bagian tengah itu untuk menuliskan sistem poinnya nanti pas saat main, dan itu ada pensil. Pensilnya itu khusus untuk papan gambarnya tersebut. Ya, sekarang kita masuk ke rulesnya saja. Sebenarnya rulesnya di sini tuh nggak jauh beda dari monopoli yang biasanya. Eh, Cuman kita di sini diganti sistem uangnya dengan sistem poin. Jadi kita ada poin start sebanyak 15 poin. Jadi kita saat ingin bermain, poin normalnya itu adalah 15 poin untuk memulainya. Lalu pemain mendapatkan 2 poin jika bisa menjawab pertanyaan di start bonus. Lalu waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan adalah 1 menit. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit, jadi kita itu bisa melakukan apa aja, kayak searching di gadget atau di buku, terserah itu nanti dalam 1 menit. Lalu pemain akan kehilangan 1 sampai 3 poin saat berada di area lawan. Nah, akumulasi untuk pengurangan poin ini nanti akan dijelaskan saat cara bermainnya, karena nanti kita akan ada pembedaan bangunan, ada sistemnya. Ya. Lalu ada saat putaran pertama tidak ada pengurangan poin dalam bentuk apapun. Lalu pemain dapat menjual kota dan akan mendapatkan poin sesuai dengan harga poin awal saat pembelian. Dan yang terakhir, pemain akan kalah jika poin telah habis. Nah, cara bermain dari Brainopoli ini, pada awal permainan, seluruh pemain akan diberikan sebanyak 15 poin. Pada putaran pertama, seluruh pemain tidak akan mendapatkan pengurangan poin dalam bentuk apapun. Setiap melewati start, para pemain akan mendapatkan 2 poin. Pemain dapat mendapatkan bonus 2 poin lagi jika bisa menjawab pertanyaan saat melewati start bonus.
Sistem pembelian kota atau tanah akan dikenakan biaya 1-4 poin tergantung wilayah yang dibeli. Selanjutnya, jika ingin mendapatkan wilayah lawan, peserta wajib bisa menjawab pertanyaan lawan atau bisa dibayar dengan poin. Lawan akan membayar poin sesuai dengan sistem wilayah yang diberikan pertanyaan. Peserta yang tidak memiliki poin atau tidak cukup untuk membayar denda, maka akan dinyatakan bankrupt dan kalah dari permainan. Peserta dapat mengambil alih wilayah lawan dengan menggunakan poin beli awal wilayah tersebut. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan, maka akan diberikan 1 poin untuk membayar. Sistem pembeda di permainan ini adalah sistem bangunan memiliki 3 tingkatan dan memiliki biaya beli dan sewa yang berbeda. Di tingkat desa, player harus membelinya dengan 1 poin. Di tingkat kota, 2 poin. Tingkat landmark, 3 poin. Setiap wilayah di deretan papan memiliki biaya tambahan masing-masing. Bagian pertama dari start, yaitu wilayah Afrika, memiliki 0 poin. Bagian kedua dari start, yaitu wilayah Asia, adalah 1 poin. Bagian ketiga dari start, yaitu wilayah Eropa, adalah 1 poin. Bagian keempat dari start, yaitu wilayah Amerika, memiliki 2 poin. Biaya tambahan hanya dikenakan saat pertama kali membeli kota atau tanah di tempat tersebut. Spesial area di game ini adalah penjara. Di sistem penjara, kita harus menunggu 1 kali putaran seluruh player baru bisa kembali bermain. Atau bisa langsung keluar dengan diberi pertanyaan. Jika jawaban salah, maka akan bertambah lagi 1 kali putaran. Di event, player bisa menilai kota atau tanah yang ingin diadakan event. Kota yang mendapatkan event, biaya sewanya akan naik 1. Dan setiap lawan yang datang akan dikenakan 1 pertanyaan, yang dimana jika tidak dapat menjawab akan diberikan potongan 1 poin. Di bandara, player bisa langsung loncat kemana saja yang mereka inginkan. Di sistem do or die, player akan diberikan pertanyaan. Jika benar, maka akan dapat tiket gratis membangun atau mengupgrade kota di tempat yang mereka inginkan. Tetapi jika mereka salah, mereka akan langsung masuk ke penjara. Untuk sistem pajak, player harus membayar 1 poin jika mendarat di tempat pajak. Untuk sistem start bonus, player mendapatkan bonus poin saat berada di start bonus. Syarat untuk mendapatkan bonus tersebut adalah dengan menjawab pertanyaan dari lawan. Kita masuk ke change card. Yang pertama adalah immune card. Immune card bisa disimpan oleh player dan bisa digunakan jika mendapatkan pertanyaan atau pengurangan poin. Player yang memiliki immune card akan kebal dan tidak terkena efek apapun. Di ticket card, player bisa langsung ke bandara dan di giliran selanjutnya bisa langsung loncat kemanapun yang mereka inginkan. Jika mendapat selanjutnya adalah start bonus. Jika mendapatkan start bonus, player bisa mengambil start bonus setelah melewati start dan diberi pertanyaan. Untuk selanjutnya adalah event card. Event card adalah kartu yang bisa langsung mengaktifkan event dimanapun kota yang player inginkan. Demolition card, jika player mendapatkan demolition card, ia harus menghancurkan kota milik mereka sendiri sebanyak 1 kota. Ya, sekarang kita masuk ke posternya. Nah, seperti tampil pada poster ini, kita memakai nama Brinopoly. Kenapa kita pakai Brinopoly? Karena permainan ini kita itu bertujuan untuk menambah wawasan pemain tersebut. Jadinya kita harus menggunakan nota kita untuk menjawab pertanyaan agar bisa menang. Lalu slogan kami adalah belajar sambil bermain bersama Brinopoly. Ya, jadi kita itu membuat permainan, suatu permainan yang seru, tetapi juga bisa membuat pemain tersebut menambah wawasannya dan menjadi lebih pintar. Nah, seperti ini kurang lebih ini seperti kartunya dan tentunya seperti ini. Dan ini merupakan case
case yang akan didapat nanti jika kalian beli Brinopoly. Dan kita membandrol harganya dengan 160.000. Ya, itu harganya sudah dipertimbangkan dan saya akan jelaskan lebih detail seperti apa kotaknya ini. Ya, sekarang kita masuk ini ke desainnya. Ya, kurang lebih seperti ini casingnya. Jadi ini tuh mika, dan ini terbuatnya dari kayu ya, dari kayu. Dan ini tasnya tas ini bisa dibawa kemana-mana untuk permainannya. Ini untuk casingnya. Dan ini dapat dibeli saat kita membeli Brinopoly-nya, papan Brinopoly-nya. Jadi sepaket. Nah, ini casingnya ini sendiri sudah dibanderol dengan harga 50.000. Nah, lalu kita ke desainnya. Ya, seperti ini kurang lebih. Ya, mirip seperti monopoli yang biasa, cuman ini ada tempat untuk bagian bangunan, dan ini yang dimaksud dengan papan gambarnya. Jadi nanti untuk pengurangan poin dan lain-lainnya nanti bisa digambar di sini seperti ini, 15 poin, 15 poin, 15 poin, dan 15 poin. Dan kartunya nanti ini kotak kartunya. Jadi kotak kartu ini kurang lebih ada 27 ya, 27 kartu, yaitu mencakup semua ini. Semuanya ini. Kartu yang ini adalah kartu change card, dan yang ini merupakan kartu pertanyaan. Jadi nanti kita kartu pertanyaannya ada 4 jenis, yaitu kartu ilmu pengetahuan umum, terus pengetahuan alam, sosial, dan seni budaya. Dan sistem pemberi pertanyaannya ini nanti akan ditanyakan oleh lawan pemain kita. Nah, seperti ini. Nah, kita bandrol harga papannya plastik ini terbuat dari plastik ya. Jadi papannya ini plastik itu 30.000. Dan lalu ini merupakan desain. Jadi ada 3, landmark, kota, dan desa. Dan lalu tablet ini kita bandrol harga 25.000, dan yang lain-lainnya sudah kami hitung sehingga kita mendapatkan untung sebesar 43.000 saja. Kenapa kita hanya menggunakan keuntungan yang sedikit? Karena jika kita ingin berkolaborasi dengan pihak lain, agar pihak lain itu tidak menjualnya dengan harga yang lebih mahal lagi. Karena 160 itu sudah lumayan, dan kita menargetkan tidak sampai 250.000 untuk satu permainan ini. Jadi seperti itu penjelasannya tentang permainan kita, yaitu Brinopoly. Sekian dan terima kasih.